Jumpa lagi guys dengan Awan Chai di sini ya, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya, kecap manis, kecap nomor satu. Oke, teman-teman sekarang kita mau bahas keberatan administratif gua terhadap, perilaku hakim atau tindakan faktual hakim di tanggal 23 Januari kemarin ya ketika sidang, oke? Pertanyaannya adalah, apakah hakim petun bisa digugat ke petun? Gimana guys? Gimana gimana? Coba Anda yang mengerti hukum, yang ahli dalam hukum, kasih gua komentar. Bisakah hakim petun digugat melalui pengadilan petun? Bisa nggak teman-teman? Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Oke, jadi ini gua langsung share aja ya biar lu lihat ya teman-teman ya. Biar teman-teman lihat, langsung gua share aja. Mana dia? Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah surat yang gua kirimkan hari ini tanggal 25 Januari ya teman-teman. Keberatan administratif atas tindakan faktual Hakim Arifudin SH.MH pada sidang tanggal 23 Januari 2024 perkara nomor sekian ya 648 PLW kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Jadi Jakarta 26 Januari, 26 Januari ya betul ya? 26 Januari, nomornya sekian, keberatan administratif atas tindakan faktual hakim ya. Gua yang bertantangan di bawah ini, nomor telepon, email. Dengan surat ini, saya menyampaikan keberatan atas tindakan faktual Hakim Arifudin ya, tanggal 23 Januari ya. Nomor satu adalah keberatan administratif tingkat satu. Nah, teman-teman ingat ya, kalau Anda mau menggugat orang ke petun, Anda harus mengajukan keberatan administratif. Oke? Dan pejabat tersebut yang kita kirim surat keberatan harus membalas dalam waktu 10 hari. Oke? Satu, keberatan administratif tingkat satu, bahwa pada tanggal 23 Januari dalam sidang perkara nomor sekian ya, telah terjadi tindakan faktual hakim yang diduga melanggar hukum yang berlaku dan melanggar AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bukti video ada di sini ya. Hakim diduga menunjukkan keberpihakan kepada terlawan, bukannya menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan. D. Hakim diduga tidak memberikan kepastian hukum atas apa yang dia dalilkan sendiri berdasarkan persepsi pribadinya, bukan berdasarkan apa yang tertulis di peraturan yang berlaku. Hakim diduga tidak memberikan waktu yang cukup kepada pelawan gue ya untuk mengucapkan apa yang mau diucapkan. F. Hakim diduga menghentikan persidangan secara sepihak padahal sudah diprotes oleh saya. G. Hakim diduga sewenang-wenang ya memaksakan kehendak pribadinya tanpa memberikan argumen hukum yang jelas. H. Hakim diduga alergi dan tidak mau transparan dalam sidang yang terbuka untuk umum. I. Hakim diduga mendapatkan intervensi atau tekanan dari pihak-pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. J. Hakim diduga berputar-putar dengan berbagai macam argumen yang aneh-aneh, tetapi tidak bersedia diklarifikasi ketika saya bertanya balik atas argumen aneh tersebut. K. Hakim diduga berusaha terus mencari-cari berbagai alasan untuk membenarkan persepsi pribadinya yang aneh tersebut. I. Hakim diduga seolah-olah menuduh, memfitnah, bahkan seolah-olah mengancam gua dengan argumen yang tidak jelas, tetapi tidak bersedia diklarifikasi ketika gua berusaha bertanya, gitu ya. Hakim diduga menunjukkan perubahan perilaku yang janggal, berubah 180 derajat dibandingkan dengan persidangan sebelumnya ya. Jadi persidangan sebelumnya dia baik, dia ramah, dia mengedukasi, dia mensupport. Tiba-tiba sidang kedua berubah, berubah 180 derajat ya. Teman-teman dengan nonton aja nanti. Dua, permohonan pergantian hakim yang netral. Atas kejanggalan, keanehan, dugaan tidak netralnya hakim, dugaan tidak profesionalnya hakim, saya memohon Ketua Pengadilan Tun untuk mengganti dan memberikan hakim yang netral, bijaksana, dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terutama pelawan ya. Kami akan melakukan peliputan elektronik terhadap semua tahapan dari proses keberatan ini, dan kami tidak keberatan informasi ini diketahui oleh publik. Oke, selesai. Udah, teman-teman ya. Jadi ini sudah masuk jalur petun ya, ini sudah masuk jalur petun di dalam folder gua. Jadi, pengadilan punya waktu 10 hari untuk menjawab keberatan gue. Kalau dia sudah jawab, gua mengajukan banding 10 hari. Kalau dia tidak menjawab atau dia menjawab tapi gua tidak puas, gua langsung masukkan ke gugatan petun. Pertanyaan yang paling penting adalah, bisakah hakim petun digugat ke pengadilan petun? Bisa apa enggak? Kita akan coba nanti teman-teman ya. Mungkin ini akan menjadi sebuah jurisprudensi, menjadi pertama kalinya seseorang warga negara menggugat hakim ke pengadilan tun. Bisa nggak ya? Nggak tahu teman-teman, nggak tahu bisa apa nggak ya. Tapi kan kita warga negara, kita boleh berusaha dong ya. Kita boleh berusaha nanti biar hakim yang memutuskan. Tentu saja hakim yang lainnya, bukan hakim dia dong nanti. Oke, teman-teman ya. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan terbantu teman-teman. Semoga, keadilan di negeri ini bisa bisa ditegakkan ya, dan nggak usah terlalu serius ya teman-teman ya. Dalam hidup ini nggak usah terlalu serius ya. Kita, banyak-banyaklah tertawa, banyak-banyaklah berkomedi guys ya, karena hidup kadang-kadang memang komedi.